Oke. Sebelumnya saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk belajar bersama. Walaupun di akhir pekan seperti ini, mungkin pada masih menikmati akhir-akhir liburannya ya. Dan saya juga berterima kasih kepada BEM FEUNJ yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua, walaupun saya juga di sini masih belajar tentunya. Oke, sini kita akan belajar tentang Canva. Mungkin di sini juga teman-teman banyak yang lebih expert daripada saya, maka dari itu saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mari mengosongkan gelas sebelum belajar. Maksudnya apa? Jika kita udah tahu, udah ahli dalam suatu hal, jangan merasa sombong atau merasa tinggi. Ketika kita belajar hal itu tapi udah tahu, mari kita kosongkan dulu gelasnya supaya ketika kita mendapatkan ilmu baru tidak mental ilmunya. Seperti ilustrasi gelas yang ada di share screen ini, kalau yang gelas kosong ini bisa kan menerima ilmu yang baru, sedangkan gelas yang udah penuh pasti akan luber dan terus luber, nggak bisa nerima ilmu-ilmu yang baru. Oke, kali ini kita akan selain belajar tentang desain, saya ingin mengenalkan dulu secara singkat tentang aplikasi Canva-nya, mulai dari tools-toolsnya, shortcut-shortcutnya, dan apa aja yang penting di Canva. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang unsur-unsur desain grafis. Mungkin nggak semuanya ya, karena kan waktunya juga kurang memadai. Jadi hanya beberapa yang penting saja yang akan saya sampaikan. Kemudian studi kasus yang sering terjadi nih ketika kita ngedesain, mungkin nge-stuck kah atau kurang ide kah. Kemudian ada tools hack saat desain, bisa berupa website ataupun yang lainnya yang bisa membantu kita selain di Canva. Dan yang terakhir kita akan sama-sama belajar bareng. Oke. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu mengenai Canva. Sebenarnya Canva itu apa sih? Canva itu sama seperti aplikasi desain grafis yang lainnya, yang keperluannya itu untuk membuat desain grafis. Tapi selain itu juga bisa untuk buat bikin presentasi, video, dokumen, dan yang lainnya. Kemudian di Canva bisa buat apa aja, yang seperti yang saya jelaskan tadi, selain buat desain grafis, bisa buat konten Instagram juga, bahkan bisa buat CV. Nah, CV yang tadi saya bikin itu sebenarnya bikin dari Canva juga. Itu pakai, ada template-nya banyak, bisa dicari aja nanti sama teman-teman kalau mau bikin CV. Kemudian ini yang bisa salah satunya yang bisa dibuat dari Canva. Jadi saya sendiri pun terkadang masih suka memakai template, tapi jangan merasa malu atau insecure ya kalau ada orang yang bilang, lu desain kok pakai Canva sih, itu mah template bukan desain dari asli. Nggak apa-apa, nggak usah dengerin kata-kata orang. Itu salah satu tahap kita dalam belajar, nggak usah terlalu memperdulikan kata-kata orang lain. Kemudian selain yang tadi, yang sering saya buat juga yaitu konten-konten seperti ini, konten-konten untuk organisasi ya tentunya, karena saya di universitas juga masih sedang menjabat sebagai ketua bidang media dan informasi, yang tentunya pasti sangat memerlukan sekali konten-konten untuk media-media organisasi saya. Salah satunya seperti ini. Ini saya buat tahun lalu sebagai penanda akhir jabatan. Dan ini yang saya buat untuk Pusat Pengembangan Dakwah Mahasiswa Muhammadiyah. Ini seperti kalau teman-teman lihat di YouTube itu ada channel namanya Tadabbur Daily. Saya menirunya membuat seperti itu di Canva. Kemudian ada juga nih, bisa bikin spanduk ataupun banner ya. Ini saya dibuat di dalam sekretariat organisasi, spanduk struktur BPH biasa.
Nah, kemudian sebelum kita terjun lebih dalam belajar mengenai desain grafis, kita harus tahu dulu nih, atau harus akrab dengan tools-tools yang ada di dalam aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, pertama itu pastinya ada, kalau teman-teman lihat di Canva, di dashboard sebelah kiri, yang paling atas itu ada menu template. Ini tempat-tempat desain yang udah jadi. Kalau misalnya dadakan gitu, suka desain yang dadakan, kita bisa menggunakannya dari situ. Banyak desain-desain yang siap pakai. Contohnya seperti saya tadi yang saya pakai, itu dimodifikasi sedikit. Kemudian di bawahnya ada menu elemen. Di sini adalah kuncinya, ya tinggal tempel-tempel doang. Tinggal tergantung bagaimana kreativitasan kita masing-masing, bagaimana memanfaatkan elemen-elemen yang udah disediakan. Beda dengan aplikasi desain grafis yang lainnya seperti Photoshop, CorelDRAW, dan yang lainnya. Mereka kan pasti buat benar-benar dari awal ya. Bikin lingkaran aja kayak harus di drag dulu. Beda dengan Canva, kita mau nyari ilustrasi ada, mau nyari video juga ada, audio juga ada. Kemudian font-fontnya udah disediakan tanpa harus menginstal di PC atau laptop kita. Kemudian ada menu unggahan. Ini untuk mengunggah file dari perangkat pribadi kita, bisa mengunggah foto atau video, audio juga bisa. Kemudian ada teks. Ini untuk isinya sebenarnya ada beberapa template teks yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya kita bingung buat mau nentuin font mana nih yang mau kita pakai. Kemudian di bawahnya ada foto, biasa tempat untuk mencari stok foto. Kemudian ada audio untuk menambahkan audio, kemudian video, menambahkan video pada desain, dan ada menu latar belakang. Ini isinya latar belakang atau background untuk desain kita. Ini biasa saya gunakan buat bikin virtual background kayak desain trendy ini. Banyak background-background yang bisa kita pakai. Tinggal di search aja keywordnya. Kemudian ada folder. Ini tempat komponen elemen, penyimpanan komponen elemen desain. Kemudian kita alangkah baiknya untuk mempercepat desain kita. Alangkah baiknya kita mengetahui shortcut di Canva. Ini khusus di Canva PC ya. Kalau di Canva mobile kan nggak ada shortcutnya kan. Nah, biasa Ctrl+C dan V itu biasa untuk copy dan paste. Tapi yang sering saya gunakan itu mending langsung duplikat aja untuk mempercepat. Apalagi kalau lagi buru-buru ya. Kemudian ada Ctrl+ tanda kurung siku, tanda kurung buka. Ini untuk memindahkan elemen ke satu lapisan di bawah. Kalau di Photoshop ini sistemnya seperti layer. Kalau di Photoshop kan tinggal di drag doang, layernya mau dipindahin ke atas atau ke bawah. Karena di Canva nggak ada dashboard untuk mengatur layer-layernya. Nah, di sini bisa menggunakan shortcut ini. Atau mungkin yang teman-teman yang sering menggunakannya itu klik kanan dan ada bacaan pindahkan elemen ke satu lapisan di bawah. Kemudian ada menampilkan ruler atau pembatas. Ini sangat membantu banget buat kita ngedesain. Kalau untuk kayak misalnya ngelurusin elemen-elemen. Kemudian ada Ctrl+ tanda kurung siku tutup. Ini untuk pindahin ke atas. Dan ini untuk membuka atau menutup dashboard tools. Ctrl+ tanda garis miring. Nah, setelah kita mengetahui aplikasi yang udah kita gunakan itu apa, terus tools-toolsnya apa aja yang bakal digunain nanti. Sekarang kita masuk tentang pengertian desain grafis dulu. Sebenarnya desain grafis itu apa sih? Nah, desain grafis ini adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan sebagainya. Tentunya untuk menyampaikan informasi secara efektif. Nah, contohnya kayak gimana tuh? Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ini saya ambil dari Instagramnya Kemenkes_RI. Bisa kita lihat ya, ilustrasi tangan
memberikan uang, dan di sini satunya menolak. Kalau kita di sini nggak ada teks ayo cegah suap pun, kita udah tahu ini ilustrasi maksudnya apa. Untuk tidak menerima suap seperti itu. Jadi tujuan utamanya itu untuk menyampaikan informasi secara visual dengan efektif. Tentunya dengan didukung dengan unsur-unsur desain grafis yang ada. Nah, kemudian kita pelajari nih unsur-unsur desain grafis itu ada apa aja. Sebenarnya banyak, ada titik, garis, bidang, terus warna, tekstur, gelap terang. Tapi di sini saya hanya mengambil sebagiannya aja. Kalau teman-teman mau membaca secara lengkap itu ada di Google Chrome, bisa di searching aja. Ini saya presentasikan yang sering digunakan aja. Nah, yang pertama ini ada titik, garis, dan bidang. Siapa sangka sebuah titik, sebuah elemen grafis terkecil itu bisa kita gunakan buat memperindah desain yang kita akan buat nantinya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, walaupun keberadaannya itu mungkin hanya sebagai penghias ataupun pelengkap, tapi nggak ada salahnya buat kita gunakan. Kemudian ada warna. Warna di desain grafis pun ada dua jenis. Yang pertama itu RGB atau red, green, blue. Dan yang kedua CMYK, cyan, magenta, yellow, key, or black. Nah, RGB sendiri itu untuk keperluan konten-konten digital seperti konten-konten Instagram ataupun media sosial yang lainnya. Pokoknya untuk yang di digital yang tidak dicetak. Nah, sebaliknya kalau yang CMYK itu untuk percetakan seperti spanduk, banner, ataupun brosur-brosur yang biasa disebar-sebar oleh instansi-instansi. Nah, kemudian di warna sendiri itu fungsinya ada dua. Yang pertama itu untuk branding atau biar mudah diingat nih. Dan yang kedua untuk menggambarkan karakter. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari tadi awal slide itu saya selalu menggunakan ini. Ada kayak semacam palet warna. Yang pertama itu biru gelap, yang tengah itu birunya agak terang, dan terakhir ini semacam warna krem atau emas. Ya, ini saya ambil dari pick color dari frame saya nih yang ada di foto saya. Itu saya pick color. Itu warna yang sering saya gunakan. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya mau tanya nih teman-teman. Dari dua perpaduan warna yang ada di slide ini, kira-kira teman-teman tahu nggak logo apa aja yang ada di perpaduan warna ini? Ayo, boleh dijawab di kolom komen ataupun kalau mau langsung on mic boleh, silakan. Sebelum kita lanjut, kira-kira ada yang tahu nggak? Ini warnanya familiar banget, sering teman-teman gunakan nih. Nah, pasti nih, Indomaret. Nah, yang kiri masih ada yang belum jawab nih, yang sebelah kiri. Nah, kiri Google, oke. Berarti udah tahu ya, udah familiar. Nah, itulah fungsinya warna untuk branding agar mudah diingat oleh audiens ataupun target pasar kita. Kalau misalnya kita mau jualan ya, pastikan bikin akun-akun all shop itu. Kemudian lanjut. Nah, benar. Ini Google ya. Kalau dulu kan Google logonya masih kayak bulat gitu kan. Kalau sekarang udah diperbarui ini dengan simbol huruf G dengan ada warna-warna yang seperti di bawah ini. Dan yang ini Indomaret, sangat mudah dikenali kan. Itulah fungsinya warna. Jadi kita harus benar-benar menentukan warna yang akan kita gunakan nantinya. Nah, warna sendiri ada psikologinya nih. Kalau merah itu identik dengan power, nafsu, energi, kehangatan. Terus biru nih. Dari dulu nih Facebook warnanya nggak ganti-ganti, biru terus kan. Dan logonya pun kayak gini terus, nggak ada niat untuk berubah. Itu identik dengan kepercayaan, keamanan, teknologi. Kemudian ada Gojek, ini hijau, di aplikasinya pun banyak warna-warna hijau, identik banget hijau, dominan, sangat dominan dengan warna hijau. Itu identik dengan alami, sehat, kehidupan. Kemudian kuning menggambarkan harapan, optimis, dan hitam tentunya power yang paling kita ketahui. Kemudian
Kalau tadi kita berbicara warna, gimana sih cara milih atau nentuin kombinasi warna yang tepat supaya bisa mudah dikenali oleh audiens ataupun target market kita. Nah, kalau di desain grafis itu ada bantuan yang namanya roda warna atau color wheel. Tentunya penggunaannya ini nggak bisa sembarangan. Ada teori-teori yang bisa kita pelajari atau kita pahami untuk menggunakan roda warna ini. Sebenarnya banyak teorinya, tapi di sini saya ambil 3 aja. Kalau teman-teman mau baca secara lengkap, ada di Google. Yang pertama ini yang paling sering dipakai, teori roda warna komplementer. Ini cara penggunaannya, kita pilih aja nih warna yang mau kita pakai apa. Misalnya pertama orange, ini warna yang misalnya kita gunain. Nah, tinggal dipilih aja nih warna yang berseberangan dengan orange, tinggal ditarik garis lurus, apa kira-kira. Nah, biru. Nah, contoh logonya ada nih logo Visa. Kemudian ada warna analogus. Warna analogus ini cara menggunakannya yaitu dengan melihat warna-warna yang ada di sebelahnya, baik sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Tinggal dipilih aja, misalnya kita milih warna ini yang orange, tinggal ditarik ke kiri dan ke kanannya, maka jadilah ada contohnya logo Mastercard. Nah, yang terakhir ini, yang tadi logo Indomaret, ini menggunakan cari warna triadic atau menggunakan segitiga sama sisi. Tinggal tarik garis lurus atau bikin segitiga dulu nih kayak gini. Baru deh nanti kelihatan warna-warnanya. Dan jadilah kayak tadi logo Indomaret. Oke. Kemudian unsur-unsur desain grafis yang selanjutnya ada gambar atau ilustrasi. Kalau misalnya kita perhatikan di Instagram sekarang lagi boomingnya konten-konten seperti microblog ataupun konten-konten carousel yang isinya tuh kayak slide-slide sampai banyak ya, sampai 10 kadang banyak banget. Nah, itu tuh biasanya konten yang berisi tentang microblog ataupun yang langsung tips-tips, misalnya tips-tips dalam desain, tips-tips menabung kayak gimana. Biasanya kan ada tulisan ataupun ada beberapa yang hanya tulisan dan ada yang beberapa menambahkan sebuah gambar atau ilustrasi untuk memperkuat informasi yang disampaikan. Nah, itulah fungsi gambar atau ilustrasi. Nah, ini dia, a picture is worth 1,000 words. Sebuah gambar bernilai ribuan makna. Kayak gini contohnya. Ini tipe-tipe desain seperti ini adalah tipe-tipe desain yang biasa dipakai di konten-konten carousel di Instagram. Contohnya kayak gini. Misalnya saya bikin kalimat mencari cuan dengan skill desain. Tentunya gambar atau ilustrasi yang kita harus gunakan itu yang identik dengan seorang desainer kan. Gak mungkin kita pakai ilustrasi atau gambar seorang montir, kan jauh banget dari desainer ke montir. Biasanya ini dipakai di cover sebuah microblog konten carousel di Instagram. Kemudian unsur yang selanjutnya ada typography. Ini juga sangat penting karena kalau kita nggak memperhatikan tata letak tulisan yang akan kita buat nantinya ataupun penggunaan jenis fontnya itu bakalan sangat ngaruh ke desain yang akan kita buat nantinya. Nah, typography sendiri itu secara singkat itu pengertiannya ilmu memilih dan menata huruf agar dibacanya nyaman. Gitu. Nah, di sini saya mau meluruskan dulu nih persepsi kita antara typeface dan font. Biasa kita kalau nanya ke orang, font yang lu pakai itu apa sih? Nah, sebenarnya yang kita sering tanyakan itu sebenarnya typeface ya. Karena kan kelihatan bentuknya. Sedangkan fontnya itu, sedangkan pengertian font itu adalah kumpulan style dari tulisan yang ada. Misalnya kita milih typeface, ada namanya Montserrat. Nah, itu ada nanti family-nya seperti Montserrat Extra Bold atau Montserrat Regular. Nah, contohnya seperti ini.
Nah, kalau typeface ini seperti tampilannya ya. Misalnya ada typeface berbentuk tulisan Arab dan Latin. Tentunya kan sangat beda banget tampilannya. Sedangkan font itu family dari sini, dari typeface ini. Ada Montserrat. Nah, Montserrat itu fontnya apa aja? Di sini ada thin, extra regular, sampai extra bold gitu. Kemudian jenis-jenis typeface. Jenis-jenis typeface sendiri itu sebenarnya banyak, tapi di sini saya hanya memaparkan beberapa saja yang sering dipakai. Yang pertama ini serif, jenis typeface yang di ujung-ujungnya itu ada kayak kaki yang menggantung, kayak gini yang saya lingkari merah ini. Nah, ini contoh tulisannya nih. Ini paling populer ini, yang paling kita sering pakai kalau jenis serif ini ada Times New Roman. Ini yang paling sering dipakai buat kayak novel-novel ataupun makalah-makalah. Nah, dalam desain pun sebenarnya sering digunakan. Biasanya untuk text body kalau di desain. Kemudian ada jenis sans serif yang tidak berkaki. Contohnya kayak gini, yang biasa aja, tidak ada kaki-kakinya. Yang paling sering digunakan itu Roboto, Open Sans, Montserrat. Kemudian ada script ataupun jenis typeface yang seperti huruf bersambung, huruf tulisan tangan. Nah, ini yang paling sering saya pakai ini nih, plain di script. Kayak bagus aja gitu typeface-nya. Nah, kemudian kalau kita udah tahu jenis-jenis typeface-nya, kadang suka bingung nih kalau dalam desain. Ini fontnya bagus nggak sih? Typeface-nya gimana? Cocok gak sih buat desain kita nanti? Nah, kita belajar hari ini tentang tips mengkombinasikan sebuah typeface dalam desain. Yang pertama itu, kalau yang simpelnya, kita gunakan aja satu jenis typeface, satu variasi dari satu typeface. Kayak misalnya Montserrat, nah kita pakai family-nya aja, nggak usah dikombinasiin dengan typeface yang lain. Itu yang simpelnya. Yang kedua, mengkombinasikan jenis typeface serif dengan sans serif. Contohnya seperti ini. Nah, yang sans serif ini lebih dominan digunakan untuk ya, apalagi untuk keperluan konten-konten carousel di Instagram. Ini banyak headline yang menggunakan typeface sans serif. Kemudian yang ketiga, hindari penggunaan lebih dari 3 jenis typeface. Nah, kalau misalnya dalam makan sehari-hari kita kan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kalau dalam desain itu 2 cukup, 3 maksimal gitu. Jadi kalau lebih dari 3 itu, wah itu udah rame banget typeface-nya, bakalan bingung nanti yang baca. Kemudian yang keempat, hindari mengkombinasikan typeface jenis script. Kayak gini contohnya. Typeface jenis script itu sangat tidak direkomendasikan digunakan untuk text body. Biasanya typeface jenis script ini digunakan untuk keperluan kayak e-sertifikat yang hanya satu kata, misalkan nama seseorang, satu kata doang. Nah, itu bisa menggunakan itu. Ataupun judul-judul novel biasanya suka ada yang pakai typeface jenis script ini. Kemudian, nah ini contohnya. Memakai terlalu banyak typeface membuat informasi terlihat membingungkan, kacau, dan berantakan. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Inilah jadinya kalau kita menggunakan terlalu banyak typeface dalam sebuah desain. Kayak rame banget gitu. Padahal informasi yang mau kita sampaikan itu hanya mungkin satu paragraf atau beberapa kalimat doang. Tapi yang gunain typeface-nya lebih dari 3. Itu bakalan bingung nanti yang baca. Kemudian ada text size. Nah, text size ini berfungsi sebagai urutan fokus mata saat melihat sebuah desain. Tujuannya supaya audiens atau target pasar kita tidak merasa bingung ketika membaca harus mulai dari mana nih. Misalnya kita mau nyampaikan sebuah informasi. Nah, contohnya kayak gini nih. Teks yang akan dibaca pertama,
otomatis ini paling gede nih, paling dominan yang akan dibaca duluan. Ini biasanya digunakan buat headline. Kemudian makin ke bawah makin kecil. Tapi perbandingan kecil besarnya jangan terlalu jauh juga, karena kita harus memperhatikan proporsionalnya juga. Nah, ini salah satu contohnya. Nobody will read text if it was too small. Kalau teksnya terlalu kecil, nggak ada yang bisa baca nanti. Contohnya kayak gini. Trendy 4.0. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan desain melalui materi dan simulasi secara langsung. Coba bandingkan dengan yang sebelahnya, sangat kecil banget. Ini karena kita lewat Zoom aja ya, jadi mungkin agak jelas. Beda ceritanya kalau misalnya kita tampilin melalui proyektor, otomatis orang yang paling belakang itu bakalan susah buat bacanya. Nah, contohnya kayak gini, contoh penerapan yang selanjutnya. Ada di biasanya koran atau majalah-majalah. Headline-nya itu pasti otomatis paling besar penggunaan text size-nya. Supaya audiensnya tahu nih apa yang mau disampaikan. Dan fokus mata pun akan kayak langsung tertuju gitu headline-nya. Apalagi kalau headline-nya itu menarik informasinya. Kemudian studi kasus pada saat kita ngedesain itu, entah itu stock ataupun yang lainnya. Nah, pertama ini ada margins, jarak antara tepi kanvas dengan isi konten. Seringkali saya melihat desain-desain, terutama desain flyer ataupun brosur ya, itu informasinya suka bleber gitu sampai ke bawah-bawah sini. Diusahakan save area-nya ini nggak sampai menyentuh margin-nya ini. Sisakanlah beberapa senti atau beberapa mili untuk ada white space-nya gitu, supaya yang baca itu jelas, nggak terlalu banyak informasi yang disampaikan. Nah, kayak gini contohnya. Ini yang saya buat untuk organisasi saya di kampus. Desain ucapan pelantikan ya waktu itu. Nah, usahakan segini, diberi jarak antara ujung tepi-tepi kanvasnya ini. Jangan sampai bleber sampai ke pinggir-pinggir. Kasihan nanti yang baca. Nah, kemudian ada alignment atau penataan teks supaya lebih mudah dibaca. Pada umumnya alignment itu penggunaannya seperti ini, yang normal, yang biasa dipakai. Gimana jadinya kalau misalnya terlalu rapat? Nah, ini dia, sulit untuk dibaca. Dan terlalu longgar pun juga tidak baik, akan memakan banyak ruang kosong nantinya. Sehingga desainnya nanti akan kekurangan ruang kosong. Nah, kemudian ada white space yang sebelumnya saya singgung tadi. White space itu berupa sebuah ruang kosong yang menjadi jarak antara unsur-unsur desain di dalam kanvas. Contohnya seperti ini. Ini sama biasa digunakan untuk konten-konten carousel di postingan Instagram. Coba lihat yang kayak ini. Ini white space-nya kelihatan ya. Ada banyak white space di sini. Sehingga kita bacanya nyaman. Ruang kosong antara tulisan dengan ilustrasinya kelihatan banget, jelas, nggak berdempetan kayak gini. Kemudian ada hierarki. Ini prinsip tata letak elemen desain yang tujuannya untuk menampilkan poin utama lebih dulu supaya lebih dipahami oleh siapapun yang melihat. Penggunaan hierarki ini penting karena akan membuat pembaca paham dengan inti yang akan kita sampaikan. Contohnya kayak gini. Saya misalnya mau buat flyer ya, diutamakan judulnya ataupun tema acaranya itu lebih besar dari yang bawah-bawahnya. Supaya audiens tahu nih apa yang mau kita sampaikan. Kemudian ada kontras. Kontras ini bisa kita sebut juga sebagai jembatan penghubung antara elemen di setiap desain.
Contohnya kayak gini, background dan warna dari elemen desain harus berbeda ya. Kalau misalnya sama kayak gini, susah buat dibaca, kayak nyaruh gitu dengan background dengan warna teksnya. Seperti yang saya gunakan, palet warna yang kayak saya gunakan ini. Yap, dari awalnya di slide kan antara background dengan teks warna teksnya itu selalu beda. Ya fungsinya itu. Nah, dan yang terakhir, studi kasusnya itu selalu update dengan tren-tren desain yang ada. Terutama bagi para pekerja di industri kreatif, mengikuti perkembangan tren adalah sebuah keharusan. Nah, tren yang terbentuk diusahakan jangan sampai terlewatkan. Supaya kita tahu nih, yang lagi hits atau yang lagi tren saat ini tuh desain yang kayak gimana sih, desain yang laku yang itu kayak gimana sih sekarang ini. Nah, biasanya untuk melihat tren kayak gitu ada website yang namanya Behind Dribble. Ada satu lagi itu 99design.com. Nah, tren desain saat ini 2022 ini saya ambil dari Behance. Yang pertama itu ada desain 3D. Kalau teman-teman perhatikan, dari tadi saya selalu menggunakan ilustrasi ataupun gambar 3D. Karena kelihatannya itu sangat real ya kalau buat diletakkan di dalam desain-desain grafis. Kemudian ada tren desain nostalgia 90-an. Ini saya ambil dari 99designs.com. Kemudian ada anti-design. Nah, kalau tadi kita belajar tentang alignment, margins. Nah, ini tren desainnya sekarang malah anti-design ya. Kayak kelihatan acak-acakan banget. Tapi entah kenapa malah lagi ngetren sekarang. Oke. Dan sisanya sebenarnya masih banyak, tapi saya ambil di sini hanya beberapa aja. Oke. Kemudian yang harus kalian tahu nih tadi tentang tools-tools yang bisa membantu kita, entah itu website ataupun yang lainnya selain Canva. Nah ini, kalau tadi kita belajar tentang color wheel, kalau misalnya tadi kan pakai cara manual, kita harus tarik garis lurus, harus melihat mana yang dekat sama warna yang kita pakai. Nah kalau di sini ada yang namanya Canva Color Wheel Generator, atau ada juga coloradobe.com. Itu teman-teman bisa tinggal pick colornya aja, atau copy kode warnanya nih. Biasanya di aplikasi desain tuh tinggal diklik aja warnanya, ntar dia muncul kode warnanya. Nah itu ntar di copy, masukin ke sini, dan otomatis dia bakal milihin warna yang cocok sama warna yang kita pilih. Di sini juga bisa dipilih juga tuh teori kode warna yang bisa kita gunakan, komplementari ataupun triadic ataupun yang lainnya, banyak banget. Nah, kemudian ada website color palette. Kalau tadi pakai roda warna, ini kalau misalnya males ya nyari roda warna, ini udah ada palette yang disediain. Ada juga dari Canva Color Palette Generator, Color Adobe yang tadi juga bisa digunakan sebagai palette generator. Atau teman-teman kalau misalnya malas buka websitenya, ada akun Instagram yang menyediakan palet-palet warna yang tentunya bisa kita pakai buat di desain kita nantinya. Oke. Kemudian ada website alternatif. Nah, kalau di Canva itu kan ada perbedaan ya antara akun yang versi gratis dengan yang versi pro. Kalau yang pro itu bisa kita pakai fitur yang namanya remove background. Itu untuk mempermudah kita kalau misalnya punya foto nih, mau menghapus foto secara otomatis tanpa pakai seleksi kayak di Photoshop gitu kan. Itu tinggal klik doang, sekali klik langsung jadi. Nah kalau di versi yang gratis itu nggak ada fitur kayak gitu, dikunci. Jadi kita harus upgrade dulu akunnya. Nah kita bisa pakai website ini nih. Pertama ada remove.bg ataupun pixel.com. Nah kalau yang terakhir ini waifu 2 kali ini biasa saya pakai buat ningkatin resolusi sebuah gambar yang agak buram ya. Nah kemudian ada website penyedia gambar gratis. Kalau di Canva Pro biasanya elemen-elemen 3D desain yang kayak tadi saya pakai itu biasanya ada gambar mahkota. Itu menandakan bahwa kita harus pakai akun Canva Pro dulu baru bisa pakai elemen itu.
Sedangkan kalau yang masih punyanya akun Canva-nya gratis atau basic itu nggak bisa pakai itu. Nanti saat kita ngedownload akan muncul sebuah dialog, sebuah teks ataupun peringatan kalau kita harus upgrade dulu baru bisa pakai elemen tersebut. Nah, kalau yang ini nih penyedia stok-stok foto yang bisa kita pakai. Nah, kalau di sini lebih ke elemen ilustrasi 3D yang kalau yang sebelah kanan ini. Oke. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin kita langsung praktek kali ya, atau tanya jawab dulu. Gimana MC? Praktik boleh Kak? Praktik yang simpelnya dulu ya. Kita bikin sebuah flyer yang simpel. Kalau nanti masih ada waktu, saya mau ngajarin teman-teman juga nih konten yang pernah saya buat. Contohnya yang kayak tadi di awal-awal tuh yang namanya stop motion. Oh ya teman-teman, kalau bisa disiapkan dulu Canva-nya. Boleh pakai Canva PC ataupun mobile. Tapi kalau mau lebih enak ya di PC aja karena tampilannya lebih luas. Nah, nih nanti kalau misalnya masih ada waktu, saya mau sharing cara bagaimana bikin stop motion kayak gini. Silakan dibuka dulu Canva-nya. Sini saya pakai elemen-elemen yang free ya, supaya teman-teman yang akunnya masih free bisa mengikuti juga. Sini kita bikin praktik poster yang simpel dulu. Karena kalau belajar langsung kayak bikin yang kompleks itu butuh waktu juga dan kesabaran tentunya dalam mencari keyword-keywordnya ini. Karena di Canva kan tinggal tempel-tempel doang. Tinggal bagaimana kita sabar dalam mencari keywordnya. Oke. Yang pertama tuh kalau udah dibuka Canva-nya, dibikin desain baru aja nih. Cari yang tanda icon plus ini. Kemudian ketik aja poster. Nanti bakal ada sendiri ukurannya otomatis kayak gini. Ini ukuran umum yang biasa digunain buat bikin poster. Ukuran A2 atau dalam sentimeter itu 42 kali 59,4 cm. Diklik aja kayak gitu. Ini sambil ngikutin atau saya praktik dulu nih? Gimana MC? Atau teman-teman mau langsung ngikutin gitu? Praktik dulu aja nggak apa-apa. Iya Kak, praktik dulu. Oke, di sini saya pakai typeface-nya itu jenis Poppins ya. Hanya menggunakan satu variasi dari typeface itu Poppins. Sama itu kalau mau bikin poster atau flyer tentunya kita bikin ini dulu, nama acaranya itu apa, kemudian temanya apa, baru ke elemen-elemen pendukung yang lainnya. Menambahkan teks bisa dilihat di sini. Di sini banyak rekomendasi typeface yang bisa digunakan dalam desain kita. Kalau mau bikin manual, klik aja yang ini, tambahkan judul ataupun subjudul, nama acaranya apa. Ini saya hanya contoh aja ya, Editalk 2022. Ganti dulu jadi Poppins. Nah, biasakan untuk headline itu pakai typeface yang lebih tebal supaya mata audiens langsung tertuju ke sini.
Dan kalau bisa tadi perhatikan juga kontrasnya antara warna teks dengan background-nya. Nah, di sini saya masih menggunakan palet warna saya yang tadi, yang ini. Cuman saya tambahkan warna baru, yaitu warna kuning. Tapi warna dasarnya masih menggunakan palet warna yang saya gunakan ini. Sama tuh yang awal nih, makanya dia nggak kelihatan. Oh iya teman-teman, kalau mau nge-pick color itu kayak gini caranya. Kalau misalnya punya sebuah foto ya, mau ambil warna dari foto tersebut, misalnya kayak gini, logo universitas saya nih. Misalnya mau di pick color ke background-nya, tinggal ini aja nih, klik yang tanda plus ini, kemudian cari yang kayak bentuk pulpen gini atau pipet. Nah, tinggal diklik, nanti dia bakal muncul kayak gini, terus di pick color-nya atau diambil warnanya. Nah, dia bakal keganti nih warnanya dari yang logo ini. Ataupun misalnya teman-teman udah punya beberapa foto nih di sini, jadi bakal kedetek nih warna-warnanya di sini, warna dokumen tuh, tinggal dilihat aja foto-foto yang kita tambahkan, terus di sini bakal palet warnanya bakal ke generate sendiri. Ini yang tadi saya sediakan di sini ada warna foto orang, dia langsung ke detect sendiri warnanya, palet warnanya. Sini saya pakai warna kuning supaya kelihatan kontrasnya. Nah, misalkan text size-nya itu lebih besar untuk headline. Kemudian tinggal didikit aja, kemudian ganti jenis type font-nya. Saya pakai Poppins yang medium. Kemudian di bold sedikit. Di era digital. Untuk tema warnanya dibedakan supaya nggak bingung audiens mana tema dan mana judul acaranya. Nah, misalkan kalau misalnya lagi desain nih, jangan membiarkan sebuah teks sendirian kayak gini di bawah, karena kesannya nggak proporsional. Kalau bisa, misalnya masih muat, lebih baik diginiin aja. Ataupun kalau misalnya ruang kosongnya kurang, diginiin. Nah, supaya lebih proporsional. Kalau misalnya kayak gini doang sendirian, kayak jomplang aja antara teks yang bawah dengan teks yang atas. Nah, kalau di Canva itu enaknya, kalau misalnya kita mau ngelurusin ya, tinggal klik aja posisi, kemudian pilih yang tengah ini, nah dia langsung ke tengah sendiri. Nggak perlu. Kalau misalnya manual juga bisa sih, karena di Canva ada auto margin, dia langsung kayak nempel gitu, ada magnetnya nih. Kalau teman-teman lihat ada kayak garis warna pink gini, nah ini udah tandanya dia udah di tengah. Nah, supaya nggak ribet, kita grup dulu biar enak nanti kalau mau mindahin satu-satu. Kemudian yang selanjutnya itu narasumbernya. Narasumbernya di sini saya masih memakai Poppins juga, tapi variasinya yang biasa, Poppins reguler. Kalau misalnya suka bingung nih, kayak kok desain gue flat banget sih, kayak kosong banget, gak apa-apa, kita isi dulu aja informasi-informasi yang pentingnya,
Baru nanti elemen-elemen pendukung yang lainnya bisa menyusul belakangan. Yang penting kita isi dulu aja nih informasi yang mau kita sampaikan. Apa-apa kelihatan flat awal-awal, tapi nanti seiring berjalannya kita ngedesain akan muncul kayak ini tuh harusnya di sini, ini tuh harusnya di sini gitu. Nah, cara ngebuat foto pop up kayak gini atau dia kayak terkesan keluar dari frame itu, kita pakai frame-nya dulu yang bulat. Bisa teman-teman ambil di sini di elemen, dia ada bingkai, nanti bingkai di sini banyak, nggak cuma yang lingkaran doang. Di sini keywordnya itu tinggal dicari aja yang fotonya ini men, nah, keluar semua dia orang-orangnya. Nah, diduplikat dulu, yang ini dimasukin ke frame. Kemudian yang ini karena saya pakai akun saya udah pro, jadi enaknya gini, tinggal satu kali klik, nah tinggal tunggu si AI-nya atau artificial intelligence-nya memprosesnya, nah langsung jadi. Gitu. Kita disesuaikan nih untuk memberikan kesan pop out atau keluar dari frame-nya. Nah, jangan lupa di lock dulu, karena kalau nggak di lock nanti gambaran ini bakal masuk ke bingkai, jadi kayak saling tumpang tindih gitu. Contohnya gini tuh, dia bakal hilang gambar yang tadi. Makanya setelah kita masukin ke frame gambar yang pertama, di lock dulu, baru disesuaikan. Yang tadi udah di remove background-nya. Cara gampang ya, tinggal bagaimana kita kreativitasnya aja masing-masing. Nah, kalau di aplikasi yang manual kayak Photoshop ataupun Corel, bikin kayak gini tuh lebih gampang, karena dia kan tools-toolsnya mendukung juga banyak, sedangkan di Canva kan hanya kayak udah jadi gitu ilustrasinya, kita nggak bisa bikin dari awal. Nah, tinggal mengkreasikan aja bagaimana kreativitas kita masing-masing. Kalau udah dibuka gemboknya tadi, baru disatukan di grup atau dikelompokkan. Nah, sesuai keperluan masing-masing aja. Nah, untuk profile picture narasumbernya itu ada berapa, nanti disesuaikan. Nah, baru di lagi. Oh iya, supaya nggak kelihatan flat, tambahin lagi nih shape bulat warna putih di belakangnya. Jadi supaya ada kesan highlight untuk profile picture-nya. Tinggal dipindahin lagi aja dikit. Kemudian pindahin ke belakang. Tinggal disesuaikan lagi. Grup lagi, dekat lagi. Nah, gunanya ruler ataupun pembatas di sini biasa saya gunain buat ngelurusin elemennya kayak gini. Nanti dia bakal kayak nempel sendiri nih ke penggarisnya, ke rulernya. Misalnya kita deketin ke rulernya dulu, dia langsung nempel sendiri nanti. Gitu. Ini gunanya buat ngelurusin. Kalau enggak, tinggal
diatur aja white space-nya, terus di group lagi supaya enak. Nah, untuk nama dan jabatannya saya masih menggunakan Poppins juga, tapi di sini agak tebal Poppinsnya, Poppins yang bold. Kalau contoh saya pakai nama lengkap aja. Ya, bawahnya jabatannya. Jangan lupa warnanya dibedakan supaya efek kontrasnya terlihat dan boldnya dihilangkan. Kemudian text size-nya dibedakan antara nama dengan jabatan. Dikecilkan. Kalau udah diikat, dia untuk mendekati elemennya. Kalau udah di grup lagi supaya nggak berantakan. Kemudian biasanya kalau di poster acara, sebuah acara itu pasti ada waktu kegiatannya. Kita pakai rectangle, rounded rectangle. Di sini ada, tinggal dicari di bagian garis dan bentuk. Warnanya ini ada waktu dan tanggal kegiatan dan waktunya dan platform yang digunakan. Kemudian informasi tentang waktu kita ambil dari elemen aja. Atau jam. Simpel aja. Warnanya jangan lupa diseragamkan. Kemudian terakhir platformnya.
Bisa pakai Zoom. Seragamkan juga warnanya. Atau kalau mau biru juga silakan. Biru aja. Biasanya itu kalau pas acara pasti tentang registrasinya gratis atau bayar. Nah, kalau teman-teman mau nambahin seperti benefits dan yang lainnya silakan. Ini saya akan untuk contoh. Nah, dan untuk menambahkan efek penekanannya atau empasisnya kita pakai efek teksnya pada belakang. Kemudian tadi tambahkan warna kuning dan teksnya diganti sesuai ini background aja biar kelihatan kayak bolong. Illustration. Terbuka untuk film atau tidak. Ini pembayarannya terakhir biasanya itu media officialnya tidak lupa supaya tahu nih yang menyelenggarakan acaranya itu siapa. Handle aja biasa. Saya pakai palet warna yang cerah. Kontras kelihatan. Kita search logonya. Langsung kelihatan semua media. Itu banyak yang paling familiar ya media itu Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan sekarang nambah ya kayak TikTok ini lagi daun banget buat organisasi menunjukkan eksistensinya.
Nah, gunanya pakai ruler itu enak nih. Bisa tinggal kalau mau samain ukuran besar kecil sebuah elemen grafis, tinggal ditarik deketin aja si rollernya, dia otomatis nempel sendiri. Jangan lupa buat space-nya disamakan pada proporsi. Masalah semuanya. Yang terakhir ini jangan lupa logo instansi diletakkan di ujung kiri, tengah ataupun ujung kanan. Jangan sampai logo itu diletakkan di bawah. Untuk tempat naruh logo ini bisa saya pakai itu di bagian sini, bagian shape. Saya bisa pakai ini. Putih. Untuk logonya mungkin aja. Tinggal kita tambahin aja background supaya nggak kelihatan flat. Nah, usahakan backgroundnya juga disamain nih antara tema dan judulnya. Karena ini kan tentang pendidikan, berarti backgroundnya itu misalnya universitas ataupun kampus. Ambil di bagian foto. Nah, ini banyak. Kalau mau ini, saya pakai yang ini. Nah. Oke, untuk memberikan kesan yang beda, biasa saya pakai bingkai. Banyak bingkai di sini bisa dipakai. Saya pakai yang ini biasanya kalau untuk background. Nah kan di Canva nggak bisa kayak di masking gitu elemennya, jadi pakai aja bingkai yang bentuknya ini nggak flat kayak biasanya. Nah, tinggal disesuaikan aja sama ukurannya. Nah, kalau pakai background gini kan tulisan yang tadi nih, yang tadinya kontras jadi kayak nggak kelihatan bacaannya. Nah, kita pakai layer lagi warna hitam supaya si teksnya ini bisa dibaca lagi. Ini tinggal di copy aja dari bingkai dari background yang tadi, bentuknya sama. Nah, tinggal diganti aja ke warna hitam. Kemudian transparansinya diatur dari antara 30 ataupun 50. Nah, saya 50 masih gelap. 30. Mau ditaruh di belakang aja. Nah, kayak gini. Teksnya itu bisa kebaca lagi.
Oke, kira-kira gini, secara simpelnya ya, kalau misalnya kita butuh desain yang dadakan, bisa pakai template di sini banyak, melalui saja sesuai kebutuhan. Kita mau bikin desain yang dalam rangka bidang apa, apakah pendidikan atau olahraga, di sini banyak template-nya.